Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat SMP Negeri 2 Penajam Pasir Utara? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar hari ini. Oke anak-anak, hari ini kita masuk ke bab 5, yaitu tentang kalor dan perpindahannya. Peristiwa kalor dan perpindahannya itu sangat sering kita jumpai di dalam kehidupan sehari-hari. Peristiwa ini setiap hari, setiap saat, dari bangun tidur sampai kita mau tidur, mungkin kita mengalami langsung, berinteraksi langsung dengan peristiwa kalor dan perpindahannya ini. Oke, kalau begitu kita masuk. Apa sih itu kalor? Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Jadi saat misalnya kalian merebus air, nah di situ terjadi perpindahan kalor. Dari api, kalornya berpindah ke panci, kemudian ke air, sehingga lama-kelamaan ketika air direbus yang tadinya airnya dingin, lama-kelamaan akan hangat dan menjadi panas. Satuan kalor dalam FT itu adalah sistem internasional. Jadi ini satuannya adalah joule, disingkat dengan J, huruf J di sini. Tapi satuan kalor itu juga ada yang lain ya, yang lebih populer biasanya yang digunakan adalah kalori atau kilokalori. 1 kalori adalah jumlah energi panas kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air hingga suhunya naik sebesar 1 derajat Celcius. Sama juga dengan 1 joule ya, jadi kalau 1 joule itu jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg air gitu, hingga suhunya naik sebesar 1 Kelvin kalau joule ya. Nah, 1 kalori itu sama dengan 4,2 joule. Ini persamaannya ya. 1 joule itu sama dengan 0,24 kalori. Untuk mendidihkan air 1 liter dan alkohol 1 liter sudah pasti dibutuhkan lama waktu yang berbeda. Mengapa ini terjadi? Ya, ini terjadi karena kita tahu bahwa air dan alkohol adalah 2 zat yang berbeda. Sehingga akan dibutuhkan kalor yang berbeda juga untuk menaikkan suhunya, walaupun volumenya sama 1 liter. Jadi kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu suatu zat, suatu benda itu bergantung pada jenis zatnya. Nah, kalor yang bergantung dengan jenis zatnya ini disebut dengan kalor jenis. Jadi kalor jenis adalah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram zat sebesar 1 derajat Celcius. Di sini ada tabel kalor jenis beberapa zat ya. Air itu misalnya kalor jenisnya segini, 4184 joule per kilogram Kelvin. Sedangkan alkohol itu hanya 2450 joule per kilogram Kelvin. Ini satuan untuk kalor jenis. Jadi kalau kalian ingin memanaskan 1 liter air,
dan kalian ingin juga memanaskan 1 liter alkohol, ya, maka nanti yang akan lebih cepat panas, lebih cepat mendidih adalah si alkohol. Karena kenapa? Karena kalor jenis alkohol itu lebih kecil, lebih rendah daripada kalor jenisnya si air. Di dalam kotak ini ada beberapa kesimpulan-kesimpulan, ya. Jadi, kalor untuk menaikkan suhu benda bergantung pada jenis benda itu. Kita sudah tadi bahas. Jadi, kalau misalnya kalor untuk menaikkan suhu 1 derajat Celcius pada air dan alkohol berbeda karena jenis bendanya, jenis bahannya juga berbeda. Makin besar kenaikan suhu benda, kalor yang diperlukan makin besar pula. Ini kalau misalnya kita ingin merebus air gitu ya. Pada saat kita merebus air, kalau ingin airnya hanya hangat, maka kalor yang diperlukan sedikit gitu ya, daripada kita ingin mendapatkan air yang sampai mendidih gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian ingin mendapatkan air sampai mendidih, berarti kalian kan merebusnya lebih lama daripada ingin mendapatkan air yang hangat saja. Nah, ini kan berarti makin besar kenaikan suhu benda, kalor yang diperlukan juga makin besar. Terus, makin besar massa benda, kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu makin besar pula. Nah, ini sama saat kalian misalnya ingin merebus air 1 liter dengan ingin merebus air, ini walaupun sama-sama air ya. Jadi airnya yang misalnya yang A airnya 1 liter, yang B airnya 5 liter. Otomatis kalor yang diperlukan oleh si air 5 liter ini pasti dia lebih banyak daripada air yang cuma 1 liter. Ya, walaupun nanti naiknya hanya diperlukan naik 1 derajat Celcius saja. Nah, dari kesimpulan ini dapat dirumuskan atau dibuat persamaannya seperti di dalam kotak ini, ya. Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Q itu adalah kalor, satuannya joule. M, massa zat, satuannya kilogram. Jadi, kalau masih satuannya gram, kalian rubah menjadi kilogram. C, kalor jenis, satuannya ini joule per kilogram derajat Celcius atau joule per kilogram Kelvin, itu sama ya. T1, suhu awal, derajat Celcius atau Kelvin boleh. T2, suhu akhir, derajat Celcius. Delta T, perubahan suhu, derajat Celcius. Dari delta T ini, delta T itu kan perubahan suhu, berarti dari suhu akhirnya berapa, suhu mula-mulanya berapa. Nah, itu nanti kita kurangkan, jadi suhu akhir dikurang dengan suhu awal. Misalnya, kalian ingin merebus air yang suhu awalnya itu 10 derajat Celcius. Kalian ingin panaskan sampai suhu 50 derajat Celcius. Berarti kan nanti delta T-nya ya, delta T-nya 50 derajat Celcius dikurang dengan tadi suhu mula-mulanya berapa? 10 derajat Celcius. Berarti delta T-nya 50 dikurang 10. Berapa? 40 derajat Celcius. Ini ya. Paham sampai sini anak-anak ya? Oke, kita lanjut. Asas Black.
Asas Black itu berbunyi bahwa banyaknya kalor yang dilepaskan benda bersuhu lebih tinggi itu sama dengan banyaknya kalor yang akan diterima oleh benda yang bersuhu lebih rendah. Jadi, ketika benda yang bersuhu lebih tinggi melepaskan kalornya, dilepas, itu pasti sama dengan banyaknya kalor yang diterima oleh benda yang bersuhu lebih rendah. Ini asas keseimbangan. Pengaruh kalor bila diberikan pada suatu zat, yaitu dapat menyebabkan perubahan suhu dan wujud suatu zat. Kalor pada perubahan wujud zat dapat diamati saat kita merebus air. Air yang direbus lama-kelamaan akan mendidih dan terlihat gelembung-gelembung uap air. Berarti di sini kalornya digunakan untuk merubah wujud zatnya, ya. Banyak kalor yang dibutuhkan dalam perubahan wujud disebut dengan kalor laten. Dirumuskan sebagai pada saat dia melebur atau mencair, rumusnya atau persamaannya I sama dengan M dikali L. L itu adalah kalor lebur atau kalor beku. Satuannya Joule per kilogram. Pada saat menguap atau mendidih, gunakanlah persamaan I sama dengan massa dikali kalor uap. U adalah kalor uap atau kalor pengembunan, satuannya juga Joule per kilogram. Untuk M adalah massa yang satuannya kilogram. Ibu ingatkan sekali lagi, jadi kalau misalnya massanya masih satuan kilogram, rubah dia menjadi kilogram. Oke, kita lanjut. Ini adalah grafik perubahan wujud. Ini di sini contohnya adalah es, gitu ya. Es di sini suhunya minus 10 derajat. Es ini nanti kita akan panaskan. Kita akan berikan kalor, gitu ya. Sampai nanti dia menguap. Berarti nanti yang wujud mulanya es, nanti mencair, kemudian menjadi uap gas. Nah, di sini nanti akan terjadi apa? Terjadi perubahan suhu, juga terjadi perubahan wujud zat. Kita lihat dari titik mula-mulanya di sini. Jadi ini es, suhunya minus 10 derajat, kita panaskan, maka es ini nanti akan naik suhunya. Jadi dilihat, diberi tanda dengan tanda panah biru ini mengarah ke atas. Berarti suhunya naik jadi 0 derajat. Di sini berarti delta T-nya 0 dikurang suhu mula-mula minus 10 derajat. Berarti 0 dikurang min 10. Berarti sama saja dengan kenaikan suhunya berarti 10 derajat. Kemudian diberikan kalor lagi sehingga es 0 derajat. Jadi nanti di sini masih wujudnya es, tapi suhunya 0 derajat. Kemudian kita berikan kalor, es nanti akan mencair. Di sini akan berubah menjadi air. Air yang suhunya 0 derajat. Berarti di sini kalornya digunakan untuk mengubah wujud zat. Yang tadinya wujudnya es, sudah berubah jadi wujud air. Kemudian kita berikan kalor lagi, sehingga air yang suhunya 0 derajat, air suhunya 0 derajat, akan naik suhunya. Ya, tanda panahnya ini naik jadi
100 derajat Celcius ya. Jadi di sini wujudnya masih air 100 derajat Celcius. Kemudian di sini juga masih diberikan kalor, sehingga air di yang 100 derajat ini ya akan berubah menjadi uap air ya. Ini kalor digunakan untuk merubah wujudnya. Nah, pada saat di sini ini ada keterangan Q1 ya. Kalau ada grafik naik seperti ini, maka kalian menggunakan persamaan yang Q. Jadi ini Q1 sama dengan gunakan persamaan yang di atas tadi, yang M dikali C dikali delta T. Ya, ini Q1. Jadi pada saat naik, kalau dia berubah suhunya, gunakan rumus yang ada suhunya. Ini kan delta T, ini ada suhunya. Berarti gunakan rumus MC delta T. Biasanya Ibu sering menyingkatnya dengan Q sama dengan macet, gitu ya, rumus macet. Karena naik, kalau naik macet, gitu ya. Nah, pada saat Q2, di sini tidak ada kenaikan suhu. Di sini kalor hanya digunakan untuk berubah wujudnya dari es menjadi air. Maka kita akan menggunakan rumus Q2-nya adalah berarti dia melebur ya. Berarti Q2 sama dengan M dikali L. Pada saat Q3 di sini kalor digunakan untuk menaikkan suhunya. Maka kita akan menggunakan persamaan yang ada perubahan suhunya, yaitu macet. M dikali C dikali delta T. Kemudian pada saat dia Q4 tidak ada kenaikan suhu, hanya berubah wujud. Berarti Q4 di sini kita akan menggunakan dengan persamaan M dikali U. Kalau dia di sini ada grafik lagi naik, maka ya gunakan rumus yang ada kenaikan suhunya, macet ini ya. Nah, anak-anak, yang perlu kalian ingat adalah pada saat suhu di bawah 0, wujud zat itu adalah es. Ya, di bawah 0, jadi di grafik bawah sini. Jadi di grafik bawah sini, ini ya. Itu C-nya gunakan CS. Ya, gunakan CS. Tapi pada saat grafiknya di sini, di atas 0, ya, ini ada air, wujudnya air, maka C-nya gunakan C air. Ya, jadi jangan terbalik memasukkan angkanya di sini ya. Jadi kalau di bawah 0, kalian gunakan C atau kalor jenisnya S. Tapi pada saat di atas 0, kalian harus menggunakan kalor jenisnya air. Di sini ada keterangannya ya. Sama yang seperti di atas tadi. Oke anak-anak, kita lanjut. Jadi ada reaksi zat dalam penerimaan dan pelepasan kalor yang berdampak pada perubahan wujudnya. Ini kita sudah pernah singgung di bab 3 ya, tentang perubahan fisika dan kimia. Ini termasuk perubahan fisika ya, yang berubah hanya wujudnya. Nah, kalau yang tanda merah artinya dia memerlukan kalor. Kalau yang tanda panah warna putih berarti dia melepaskan kalor. Contohnya,
misalnya es batu gitu ya, padatan kan, padat, berbentuk padat. Pada saat dia mencair, es batu ini pasti memerlukan kalor, ya. Entah kalian ingin dipanaskan atau dia mendapatkan kalor dari lingkungan sekitarnya. Tapi pada saat benda cair ini ingin berubah menjadi padatan, ingin berubah jadi es, batu gitu ya, maka si air ini nantinya harus melepaskan kalor yang ada di dalam dirinya, ya, sehingga nanti dia bisa merubah wujudnya menjadi padat. Sama dengan ini, ya, ketika cair menjadi gas, kan peristiwanya namanya menguap. Dia memerlukan kalor. Dipanaskan terus air, maka menjadi uap. Uapnya kan wujudnya adalah gas. Tapi pada saat gas ingin berubah menjadi cair, namanya mengembun. Di sini ada peristiwa melepaskan kalor. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada contoh soal. Contoh soal yang pertama. Sebuah benda memiliki massa 500 gram. Kalor jenisnya 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Tadi kalau misalnya kita lihat kalor jenis yang di tabel atas yang sebelumnya tadi ya, itu ada kalor jenis 4184. Nah, itu biasanya nanti kalau air itu dibulatkan jadi 4200. Kalian ikut yang mana? Ikut yang tabel atau ikut yang soal? Kalian ikut yang soal, ya, kalian ikut soal. Untuk kalor jenis seperti ini itu tidak perlu dihafalkan anak-anak, ya, karena nanti di soal itu akan diberitahu, ya, akan diberitahu. Nah, jika suhu mula-mula 20 derajat Celcius kemudian dipanaskan hingga mencair 60 derajat Celcius, maka berapa kalor yang diperlukan? Untuk mengerjakan soal hitungan pada IPA, ini Ibu harapkan kalian mengerjakannya dengan runtut seperti ini. Jadi, kalian nanti wajib menuliskan diketahui, ditanyakan, dan dijawab. Ya. Kemudian ada ini. Ya. Biasanya siswa kebanyakan lupa untuk jadi, gitu ya. Jadi banyaknya ini artinya kesimpulannya. Ya, takutnya kalau nggak ada kata ini cuma sampai sini, takutnya dia masih ada pengerjaan yang lainnya, gitu ya. Jadi kalau sudah jadi, berarti ini kesimpulan akhirnya, jawaban akhirnya. Nah, pada saat kita mengerjakan soal seperti ini, kita tulis apa yang diketahui di soal. Ya. Yang diketahui di soal yang pertama adalah massa 500 gram. Tadi Ibu sudah bilang kalau masih satuannya gram, rubah ke kilogram. 500 gram kita rubah jadi kilogram itu sama dengan 0,5 atau setengah kilogram. Kemudian yang diketahui lagi adalah kalor jenis. Jadi C sama dengan 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian jika suhu mula-mula, nah ini suhu mula-mula berarti T1. Dipanaskan hingga mencair, berarti ini T2. Nah, yang ditanyakan adalah berapa kalor. Nah, berarti Q-nya. Di sini kita lihat, di sini ada perubahan suhu. Berarti gunakan persamaan yang ada suhunya, yang ada delta T-nya. Jadi, rumusnya tadi apa? Q sama dengan macet, ya, MC delta T. Berarti Q sama dengan M kali C, delta T itu kan T2 dikurang T1, sama dengan 0,5 dikali 4200, 60 dikurang 20. 60 kurang 20 berapa hasilnya? 40 ya, Ibu. Kalau begini kan kalian jangan pakai kalkulator ya ngitungnya ya, harus berlatih sendiri. Jadi 0,5 kalian kali
4.200 kali dengan 60 kurang 20, 40. Ini kan enak ya mengalikannya. Iya, setengah dari 4.200 itu kan 2.100 ya kan. Nggak usah 4.200 kali 0,5, jangan. Kemudian ini kan cepatnya aja berapa? Setengah dari 4.200 ya 2.100. Kemudian kalikan 40. Nah, 21 ini kan ini 00 gitu ya. Ini kalikan aja yang ada angkanya depannya, ini 21 dikali 4 berarti kan 4. 21 kali 4 84 gitu ya. Ini ya, ibu ulangi, 84. 0 ditambah 3. Nah, jangan lupa satuannya, joule. Atau kalian bisa rubah, kalau mau jadikan kilojoule berarti dibagi 1000 ya kan, jadi 84 kilojoule. Nah, paham ya anak-anak sampai sini ya? Ini masih sederhana, bentuk soalnya masih sederhana. Kalian nanti di rumah waktu senggang atau apa gitu ya, nggak ada kerjaan, silahkan banyak-banyak latihan soal. Dengan begitu kalian akan lebih mahir untuk menjawab soal nantinya. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2. Di sini S memiliki massa 400 gram bersuhu minus 10 derajat Celcius akan dijadikan uap air seluruhnya pada suhu 100 derajat Celcius. Kalor jenis S 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Kalor lebur S 3,36 kali 10 pangkat 5 Joule per kilogram. Kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Dan kalor uap air 2,27 kali 10 pangkat 6 Joule per kilogram. Berapa kalor yang diperlukan? Tadi Ibu sudah bilang, kalian untuk mengerjakan soal IPA, kalian harus mengerjakannya dengan menulis diketahui, ditanyakan, dan jawab. Diketahui ini untuk memudahkan kalian melihat angka-angka apa saja sih yang diketahui di soal gitu ya. Kalau misalnya kalian tidak menulis seperti ini, nanti kalian bingung nih di sini ya. Nah, ini nanti kalau kalian bingung, takutnya kan akan memakan waktu lebih banyak membaca soal atau mengerjakan soalnya. Kemudian akan diperlukan ketelitian yang benar-benar gitu ya. Takutnya nanti kalian salah memasukkan angka. Oke, kita masukkan satu-satu. Jadi kita tulis massa S 400 gram, ubah jadi kilogram, berarti 0,5. Suhu S minus 10. Suhunya pada saat menguap 100 derajat Celcius. Ini bisa jadi T mula-mula dan ini T akhir. Ini kemudian kalau jenis S, air, lebur S, dan kalau uap. Nah, tadi Ibu sudah bilang, ini nggak perlu dihafal, nanti di soal akan diberi tahu. Nah, selanjutnya. Nah, untuk kita kerjakan dari grafik yang pertama dulu ya. Jadi untuk proses kenaikan suhu S dari A ke B, dari titik A ke B di sini. Tadi ini sama seperti contoh yang Ibu beri materi sebelumnya ini ya, di atas tadi. Nah, kita lihat
di di titik A ini kan suhunya minus 10. Ini kan wujudnya apa tadi? Wujudnya S. Kalau di bawah 0 wujudnya S. Nah, kalau dia tadi naik berarti gunakan rumus macet. Naik gunakan rumus macet. Karena dia ada perubahan suhu gitu ya, dari minus 10 ke 0. Jadi massa S dimasukkan 0,4. Kalor jenis S, karena dia masih di bawah 0, berarti gunakan kalor jenis S 2100 per kilogram derajat Celcius. Perubahan suhunya 0 dikurang minus 10. Min ketemu min, ini kalau di dalam matematika ini jadinya plus, ya kan? Jadi 0 ditambah 10 ya 10 gitu ya. 0,4 dikali 10, 4 kali 2100, 8400 Joule. Nah, selanjutnya kita cari yang B ke C. Ya, B ke C. B ke C ini kalor digunakan untuk merubah wujudnya. Di sini dari S 0 derajat berubah menjadi air 0 derajat. Ya. Nah, maka gunakan rumus peleburan. Ya, S-nya melebur M kali L. Nah, gunakan tadi kita ambil di sini yang L. Ini ya, kalau lebur S. Masukkan angkanya, didapatkan nanti seperti ini. Ini didapatkan dari mana? 3,36 kali 10 pangkat 5 itu kan sama saja dengan 3,36 kalian kali dengan nolnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa ini? 100.000. Ingat ya. Kemudian kalau dikalikan kan nanti jadinya seperti ini. 3 coret nolnya ini 2, jadi untuk menghilangkan komanya ya, ini buat koma, jadi tidak ada koma, tambah nolnya, sisa berapa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, ini yang untuk angka ini saja ya. Nah, kemudian kalian kalikan dengan 0,4 kali 0,4. Nah, cukup dikalikan dengan 4, tapi kan ini ada satu angka di belakang koma, ada nolnya. Untuk menghilangkan nolnya ini, kalian coret 1 di sini, nolnya. Nah, udah, kalikan. 6 kali 4, 24. Simpan 2. 3 kali 4, 12. Tadi ada simpanan 2, berarti 14. Simpan 1. 3 kali 4, 12. Ada simpanan 1, 13. Ada sisa 0, 2. Nah, jadi 134.400 Joule. Ini kalian bisa rubah nih, ya. Kalau mau dirubah jadi kilojoule, berarti ya udah tinggal dibagi 1000 ya. Jadi 1, 2, 3 berarti 134,4 kilojoule. Paham sampai sini anak-anak ya? Nah, memang soal seperti ini diperlukan ketelitian, diperlukan kesabaran, ketekunan ya. Nah, ini perjuangan kalian belum berakhir ini ya. Kita masih harus mencari grafiknya dari C ke D. Saat dia suhunya 0, air naik menjadi suhu 100. Oke, kita lanjut ke grafik C dan D-nya. Coba hapus dulu. Nah, proses kenaikan suhu air C ke D. Pada saat C ke D, ini kan tadinya apa? Air ya kan? Air 0 derajat. Nih, air 0 derajat. Ini air.
Kemudian di D ini juga masih wujudnya air. Jadi kalornya di sini digunakan untuk merubah suhunya. Ini grafiknya tadi kan naik, ya. Tadi Ibu bilang kalau grafiknya naik gunakan rumus yang ada perubahan suhunya, yaitu macet. Berarti yang CB di sini, berarti rumusnya macet MC delta T. Nah, sekarang kalau tadi di bawah sini kita gunakan CS ini, CS, yang di atas 0 ini kita gunakannya bukan CS lagi, tapi kita gunakannya C air. Kita masukkan angkanya 0,4 dikali 4.200. Suhu akhirnya tadi di sini di D itu adalah 100, suhu mula-mula di C adalah 0. Jadi kalian bukan melihat suhu mula-mula yang minus 10 ya, tapi kalian lihat adalah suhu mula-mula di titik itu. Ini kan grafiknya dari C ke D, berarti ini suhu mula-mulanya, di C ini suhu mula-mulanya, di D ini suhu akhirnya. Ya. Jadi 100 dikurang 0, 100 ya kan? Udah tinggal 4.200 dikali 100 dikali 0,4 hasilnya ini. Nah, selanjutnya kita masih berjuang lagi ya. Kita masih mencari untuk grafik DE. Kita hapus ya. Nah, untuk di DE, pada saat di DE ini tidak ada perubahan suhu. Tapi di sini Ibu bilang tadi kalor itu digunakan untuk merubah suhunya dan merubah wujudnya. Jadi kalau enggak digunakan, kalau suhunya tidak berubah berarti wujudnya yang berubah. Kalau wujudnya tidak berubah berarti suhunya yang berubah. Ingat ya. Jadi kalor digunakan untuk merubah wujud dan merubah suhu. Kalau kalor itu digunakan untuk merubah wujud berarti suhunya nggak berubah. Tapi kalau misalnya suhunya berubah berarti wujudnya tidak berubah. Nah di D, coba di D ini suhunya 100 derajat, wujudnya air. Tapi pada saat di E suhunya juga 100, tapi di sini wujudnya bukan air tapi uap atau gas. Maka di sini kita gunakan rumus Y4 sama dengan M dikali U. U-nya kalor uap sudah diketahui di soal. Tinggal dimasukkan angkanya. Ini tadi juga cara menghitungnya sama seperti yang ini tadi. Berarti 2,27 dikali 10 pangkat 6. Nah, ini hilangkan komanya, ini ada 2 angka di belakang koma, berarti ininya dikurang 2, pangkatnya kita kurang 2. Berarti 227, karena pangkatnya sudah dibuat koma, berarti hilang 2, berarti sisa 4, 6 kurang 2, sisa 4, 0-nya sisa 4. Kemudian kita kalikan dengan 0,4. Kita kali dengan 0,4. Kalau kita ingin mengalikan ini, kita kalikan 4 saja. Kemudian kita hilangkan 0-nya. Karena ini sudah buat menetralkan 4-nya ini ya, menghilangkan 0,4-nya ini. Kita kalikan 7 kali 4. 28. Simpan di 2. 2 kali 4, 8. Tambah 2, 10. 1. 2 kali 4, 8. Tambah 1, 9. Ada sisa berapa? 0-nya masih 1, 2, 3. Ada sisa 3. Nah, ini hasilnya. Atau kalian mau merubahnya jadi kilojoule? Bisa. Jadi 908 kilojoule.
Nah, sampai sini kalian harus mencari banyak kalori yang diperlukan. Kan tadi pertanyaan di soal itu adalah, ini gua hapus ya, banyak kalori yang diperlukan. Tadi itu pertanyaannya adalah berapa kalori yang diperlukan? Berapa kalori yang diperlukan dari suhu es yang minus 10 sampai 100 derajat Celcius ini. Nah, berarti kita jumlahkan dari kalori-kalori yang pertama dari titik A, B, D, C, C, D, dan D, E kita jumlahkan. Sehingga nanti setelah dijumlahkan dapatnya begini. Ya. Paham sampai sini anak-anak? Soal nomor 2 nih sepertinya agak memakan energi dan memeras otak ya. Nah, di sini tips dan triknya untuk mengerjakan soal ini. Kalian di sini harus tahu untuk mengerjakan soal seperti ini, kalian harus tahu kapan kalian menggunakan macet, kapan kalian menggunakan ml, kapan kalian menggunakan mu, ya, persamaannya. Jadi pada saat ada perubahan suhu, grafiknya naik, berarti gunakan macet, mc delta t, ya. Pada saat dia lurus di 0, gunakan ml, I sama dengan m kali l. Pada saat dia lurus di 100, maka gunakan mu, massa dikali kalori uap. Kemudian kalian jumlahkan yang ini di 1, yang ini di 2, kemudian ini di 3, dan ini di 4. Nah, kalian jumlahkan ini, maka bisa, sudah ya. Oke, Ibu hapus. Next, ke perpindahan kalor. Kalor itu dapat berpindah melalui 3 cara. Yang pertama konduksi, yang kedua konveksi, yang ketiga radiasi. Konduksi itu perpindahan kalor melalui bahan tanpa disertai perpindahan partikel bahan tersebut. Jadi, hanya kalornya yang berpindah, partikel bahan tersebut tidak berpindah. Contohnya, saat kalian memanaskan ujung sendok di atas api lilin, ya, maka ujung sendok yang kita pegang itu juga terikut panas. Ya, jadi kalornya yang berpindah gitu ya, tapi materi di dalam sendoknya itu nggak berpindah. Nah, ini salah satu contoh peristiwa konduksi gitu ya. Nah, berdasarkan kemampuan menghantarkan panas, jadi kemampuan benda untuk menghantarkan panas itu namanya konduktivitas. Nah, bahan itu dapat dibagi menjadi bahan konduktor dan isolator. Konduktor itu bahan yang mampu menghantarkan panas dengan baik. Contohnya baja, besi, aluminium. Jadi kalau kalian sentuhkan ujung baja, kemudian kalian pegang ujung baja yang lain, maka nanti lama-kelamaan kalian akan merasakan panas di baja yang kalian pegang. Padahal baja yang kalian pegang itu ujung yang lain kan yang tersentuh dengan api. Tapi karena dia bersifat konduktor, maka dia mampu menghantarkan panas dengan baik. Kemudian isolator. Isolator itu bahan yang tidak dapat menghantarkan panas atau dapat menghantarkan panas tapi buruk gitu. Contohnya kayu, batu, styrofoam, dan udara. Jadi kalau kalian megang kayu yang lain, ujungnya kalian bakar, itu kan di ujung yang kalian pegang itu kan lama-kelamaan belum tentu panas ya. Nah, kecuali si api sudah memakan si kayu gitu ya, maksudnya membakar si kayu yang kalian di dekat yang kalian pegang, nah itu baru kan terasa panas. Atau misalnya kalau misalnya kalian ingin membakar sate misalnya, pada saat membakar sate itu kan biasanya digunakan bambu gitu ya. Di ujungnya yang kena bara itu panas, tapi di ujungnya yang kalian
untuk pegangan tangan kalian itu belum terasa panas gitu. Ya, jadi di situ berarti dia sifatnya isolator, menghantarkan panasnya dengan buruk gitu ya. Kemudian ada konveksi. Konveksi itu adalah perpindahan kalor dari satu tempat ke tempat lain bersama dengan gerak partikel bendanya. Contohnya saat merebus air. Yang kalian rebus itu kan pertama yang terkena api itu kan bagian permukaan bawah. Tapi nanti bagian atas permukaan air itu juga ikut panas. Nah, di situ contoh perpindahan kalor secara konveksi. Jadi partikel si air juga ikut bersama. Jadi yang di partikel permukaan bawah air itu nanti bergerak naik, gitu ya. Digantikan posisinya oleh yang partikel permukaan atasnya, sehingga nanti ya semuanya akan panas. Kemudian contoh yang kedua itu arus konveksi berupa angin laut dan angin darat. Jadi pada siang hari itu daratan lebih cepat panas daripada lautan. Nah, udara di atas daratan ikut panas dan bergerak naik, digantikan oleh udara dari lautan. Maka dengan demikian terjadilah angin laut. Ya, di angin yang datangnya dari laut terjadi pada siang hari, angin laut. Kemudian pada saat malam hari, pada malam hari daratan itu lebih cepat dingin daripada lautan. Udara di atas lautan itu masih hangat. Nah, udara dari lautan itu bergerak naik, digantikan oleh udara dari daratan. Dengan demikian terjadilah angin darat. Kemudian yang ketiga, radiasi. Radiasi itu perpindahan kalor tanpa memerlukan medium. Contohnya, pada saat kita duduk di depan api unggun, misalnya jaraknya 5 meter tuh, ya kan, dari api unggun. Tapi lama-kelamaan badan kita juga akan terasa panas. Padahal di antara api unggun dan kita yang duduk di depan api unggun itu tidak ada perantara, hanya udara gitu ya kan. Nah, inilah salah satu contoh perpindahan kalor secara radiasi. Sama dengan panas matahari itu dapat sampai ke bumi, padahal di luar sana itu hampa udara. Tapi panas matahari bisa sampai ke bumi dan kita bisa merasakannya, gitu ya. Kesimpulan penting tentang radiasi. Makin panas benda dibandingkan dengan panas lingkungan sekitar, makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungannya. Ya, jadi contohnya kalau misalnya kamu punya air dingin dan air panas, gitu ya, maka si air panaslah yang akan lebih besar meradiasikan kalornya ke lingkungan. Kemudian, makin luas permukaan benda panas, makin besar pula kalor yang dihasilkan ke lingkungan. Contohnya kamu punya air panas di dalam gelas dan di dalam mangkok, gitu ya. Permukaan gelas dan mangkok kan besaran mangkok gitu ya permukaannya. Nah, maka kalor nanti yang dihasilkan dari mangkok itu lebih besar. Kalor yang diradiasikan ke lingkungan itu lebih besar daripada air di dalam gelas. Kenapa? Karena permukaan gelas itu lebih kecil gitu permukaannya. Jadi nanti kalau yang lebih cepat dingin yang siapa? Yang air panas di dalam mangkok. Jadi kalau kalian ingin lebih cepat mendinginkan makanan panas, nah itu kalian tinggal mencari wadah yang permukaannya luas. Itu nanti makanan kalian lebih cepat dingin gitu ya. Kemudian, makin rendah suhu benda, makin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Nah ini contohnya pada saat kalian ada es batu gitu ya, kemudian ada air biasa, suhunya biasa, suhu ruangan, kemudian kalian taruh di suhu ruang, kalian taruh di luar gitu ya. Nah, yang kalor yang diterima oleh si es batu itu pasti yang lebih banyak dia terima ya daripada si air biasa. Ya. Kemudian
Makin luas permukaan benda dingin, makin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Jadi misalnya kalian ingin mencairkan es batu gitu ya. Kalau ingin cepat mencair es batunya, maka kalian harus meletakkannya pada wadah yang luas gitu, pada permukaan yang luas gitu ya. Jadi jangan ditaruh misalnya di gelas, tapi taruh di tempat yang permukaannya lebih luas seperti piring, baskom, mangkok gitu ya. Kemudian, makin gelap benda yang terasa panas, makin besar pula kalor yang diradiasikan ke lingkungan. Ini contohnya ada benda yang berwarna hitam dengan benda yang berwarna coklat misalnya ya. Nah, ini kalor yang dipancarkan oleh si benda gelap itu lebih banyak daripada kalor yang dipancarkan oleh benda yang berwarnanya tidak gelap gitu ya. Jadi kalau misalnya nih kalian punya panci atau wajan misalnya ya, wajan kalian wajan warna hitam, terus satunya wajannya masih baru, masih putih. Nah, ini ketika misalnya kalian bakar, kemudian kalian taruh di atas kompor, kemudian kalian turunkan dari atas kompor, maka nanti kalian kalian rasakan, taruh tangan kalian di atas, diberi jarak gitu ya di atasnya wajan ini, nanti yang lebih terasa lebih panas yaitu benda yang gelap, wajan yang lebih gelap. Karena wajan yang lebih gelap ini dia juga makin besar kalor yang diradiasikannya ke lingkungan. Terus makin gelap benda yang terasa dingin, makin besar pula kalor yang diterima dari lingkungannya. Ini contohnya saat kalian menjemur baju warna hitam, satunya bajunya warna putih dengan bahan yang sama. Kalau kalian jemur, maka nanti lebih cepat kering itu baju yang warna gelap atau baju yang berwarna hitam daripada baju yang berwarna putih. Ini kalian bisa coba sendiri nanti di rumah masing-masing ya. Dan selesai sampai sini, Ibu harap kalian bisa memahami penjelasan dari Ibu. Kalau ada pertanyaan atau kata-kata yang perlu Ibu rawat, silahkan langsung komen di grup WA ya. Oke anak-anak, tetap belajar ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.